Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan keempat tahun 2025 dapat mencapai hingga 5,7%. Hal itu diungkapkan Menteri Purbaya saat dijumpai usai mengikuti kegiatan Run for Good Journalism yang digagas oleh Forum Pemret di Jakarta. Menurut Purbaya, berbagai kebijakan yang saat ini dijalani pemerintah mampu menggenjot pergerakan ekonomi. Hal inilah yang membuat dirinya optimistis pada tahun 2026 mendatang, angka pertumbuhan ekonomi akan kian melesat. Saya sih kira-kira di triwulan keempat ekonominya bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6, 5,7. Yang penting apa? Tadinya kan turun ke bawah, kita sudah mulai balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi. Tahun depan saya harapkan saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6%. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar. Menteri Keuangan memastikan bahwa defisit fiskal terus dijaga di bawah 3%, sehingga perekonomian dapat terus tumbuh. Ia pun menegaskan tak perlu ada kekhawatiran soal prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal yang ia jalani. Ribuan peserta menyemarakan tradisi Gerak Jalan Mojokerto Surabaya atau Mojosuro 2025. Gerak jalan yang menempuh jarak sejauh 55 km ini digelar pada Sabtu 15 November 2025 dan diikuti lebih dari 2.534 peserta perorangan, 37 beregu pelajar, 261 beregu umum, serta 15 regu TNI Polri. Gerak jalan yang digelar sejak tahun 1955 ini sekaligus menapak tilas perjuangan rakyat Surabaya dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara sekutu. Kala itu pasukan Indonesia sempat dipukul mundur hingga ke Mojokerto, hingga akhirnya pecah pertempuran 10 November 1945 yang kini setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tradisi-tradisi baik seperti ini kita teruskan gitu, karena dan juga keguyupan warga jadi terbangun. Apalagi Mojosuro ini artinya kan lintas ya. Ini event yang lintas kabupaten kota. Jadi bagi Jawa Timur sendiri ini adalah event yang mempererat persaudaraan dari kedua wilayah tersebut juga. Beberapa kali Gerak Jalan Mojosuro terpaksa ditiadakan, menyusul terjadinya sejumlah peristiwa yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya tahun 1965 hingga 1967 akibat peristiwa Gerakan 30 September. Kemudian tahun 1998 hingga 2005 akibat peristiwa reformasi. Terakhir tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19. Ribuan siswi dari 120 sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah di Malang Raya mengikuti turnamen sepak bola putri usia dini Milk Life Soccer Challenge MLSC di Stadion Gajayana sejak 11 November hingga 16 November. Mereka bertanding dalam 64 tim kelompok usia 10 tahun dan 111 tim kelompok usia 12 tahun. Selain untuk melahirkan bibit atlet sepak bola putri yang andal, melalui turnamen ini diharapkan sepak bola putri semakin populer dan digandrungi para pelajar putri di Kota Malang. Untuk menambah semangat para juara, pemerintah Kota Malang menjamin juara kompetisi ini masuk SMP negeri gratis pilihan mereka di Kota Malang. Sudah kita mulai, tetapi untuk beri semangat lagi, saya akan berikan satu jaminan supaya mereka lebih semangat sekolah-sekolah, pertama ini kan di Indonesia dulu. Nanti yang mereka juara, itu nanti akan masuk sekolah menengah pertama gratis kalian dia itu untuk memberikan semangat mereka. Ini adalah support yang jelas dari pemerintah Kota Malang. Dari sini akan, tadi dari Mas Timo tadi juga nyampaikan, itu akan jadi semangat sekolah-sekolah dan juga mungkin atlet-atlet yang sudah punya kemampuan untuk bisa lebih semangat lagi. Pada kelompok umur 10 tahun, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan keluar sebagai juara setelah mengalahkan SDN Sawojajar 5. Sementara pada kelompok umur 12 tahun, SDN Mojorejo 01 berhasil menjadi juara usai mengalahkan SDN 3 Pandan Landung pada partai final.